Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita mulai bimbingan skripsi lagi ya. Kemarin kan kita sudah bercakap-cakap soal judul, bercakap-cakap untuk mencari data awal dari judul itu hingga akhirnya fokusnya apa, lokusnya apa. Ya, kalau modus sih belum kita bicarakan secara detail ya kemarin. Oke, sebelum lanjut ke topik diskusi hari ini, ada yang mau ditanyakan? Oke Pak, saya mau tanya dulu. Untuk fokus, apakah itu cukup ya seperti yang saya buat kemarin Pak? Kalau fokus kamu kemarin, yang penting itu coba riset di jurnal-jurnal cinta ya. Apakah sudah banyak yang meneliti? Ketika sudah banyak yang meneliti, coba baru disinkronisasi dengan objeknya. Kalau punya saya Pak, itu kan kemarin saya masih bingung dengan novelnya. Nah, novel populer itu bisa nggak dikaji menjadi skripsi? Ya tetap bisa. Baik novel populer maupun novel serius itu tetap bisa untuk dikaji menjadi skripsi ya. Kan tetapi kita harus menemukan gap dari penelitian kamu. Maksudnya gap itu ya ini kebaruan. Nah, cara menentukan kebaruan ya seperti yang telah saya sampaikan ke Silvi ya. Jadi kamu juga harus bisa riset cinta itu kayak gitu. Oh, jadi riset cinta itu fungsinya nanti menguatkan fokus kita ya Pak, sehingga kita bisa ketemu dengan gap dari penelitian yang akan kita buat. Ya, betul sekali ya. Kalau kamu sudah membuat list katakanlah 20 jurnal, kamu kan nanti tahu ya, apakah penelitian yang saya lakukan ini sudah ada kebaruannya atau sudah banyak diteliti ya, baik fokus maupun objeknya ini maupun lokusnya dan modusnya nanti kan akan sinkron. Nah, kalau sudah sinkron, nah nanti itu akan nampak kebaruannya. Jadi dari sebuah judul itu sudah bisa dilihat gapnya. Oke, baik Pak. Saya jadi sudah mengerti. Jadi tahapan selanjutnya ini nanti apa Pak? Baiklah, kalau sudah siap, jadi kita nanti hari ini kita sudah bisa membuat gambaran dari objek kita ya. Langkah selanjutnya kalian membuat gambaran dari objek ya. Kalian bisa membuat fokus itu menjadi beberapa. Jadi fokus umum secara universal itu masuk di judul. Nah, kemudian secara universal itu dibagi menjadi beberapa sub sehingga nanti fokus itu semakin mendalam di dalam penelitian sehingga nanti temuannya itu semakin mendalam. Oh, jadi hari ini kita nanti bertugas untuk membagi fokus kita yang universal kemarin ya menjadi beberapa fokus-fokus kecil. Betul, jadi dari judul kalian kemarin yang sudah di skema ada fokus, lokus, dan modusnya. Hari ini kita fokusnya di satu titik ya, yaitu fokus ya. Fokus dari penelitian. Jadi fokus group discussion kali ini kita fokus ke fokus penelitian yang ingin kalian rancang. Nah, fokus yang masuk ke judul itu adalah fokus yang universal. Ya, fokus universal itu maka bagilah menjadi fokus-fokus kecil. Misalnya religiusitas dalam novel 5 cm karya Doni Dirgantara. Nah, kalau di situ, nah nanti kalian tinggal membagi menjadi fokus-fokus kecil. Religiusitas yang ada di sana religiusitas apa ya? Maka nanti kamu bagi menjadi 3. Misalnya tentang ada berbicara dengan orang yang lebih tua, kemudian sikap batin seorang tokoh ya. Tentunya yang ketiga misalnya aspek religiusitas. Nah, fokus yang dibicarakan tadi adalah fokus saya tuh Pak. Berarti fokus kecilnya ini seperti yang disebutkan Bapak tadi dong. Wore, dapat bonus.
Ya Allah, anak zaman sekarang itu sukanya yang enak-enak aja. Tadi saya nyebutkan itu asal nyebutkan, ya masa ada fokus-fokus religiositas seperti yang saya buat. Tadi itu kan hanya sebagai contoh. Nah terus kalau yang disampaikan Bapak tadi itu tidak bisa jadi fokusnya Andi, terus gimana dong Pak cara menentukan fokusnya? Nah maka dari itu ini dibangun dari modus, ya. Modus atau teori yang kamu gunakan itu langkahnya apa? Ya, dari langkah-langkah itulah kamu bisa membagi menjadi sub-sub kecilnya, ya, sesuai dengan modusnya. Makanya kalau kita menentukan fokus, lokus, modus itu harus tersinkronisasi, tidak hanya asal saja. Ya, kalau contohnya misalnya A ini fokusnya apa, kemudian lokusnya apa. Nah, untuk membedasi fokus, kira-kira yang relevan itu modus apa atau teori apa. Nah, gitu. Jadi penentuannya seperti itu. Oh ya paham Pak, paham. Tapi saya harus membaca dulu ini teori-teorinya ya, biar nanti saya bisa ketemu kayak gitu ya. Lah, betul banget. Kamu cara cepatnya bisa mencari dari jurnal-jurnal itu. Nah, jurnal itu kan sudah diringkas, sudah pendek, tidak sama seperti skripsi yang panjang kan. Nah, dari artikel jurnal itu kamu nanti bisa tahu ya langkah dari sebuah teorinya si A, teorinya si B. Nah, itu kamu nanti bisa adaptasi ya. Kemudian kamu jadikan fokus kecil-kecilmu. Nah, jika sudah, nanti kamu tinggal menyusunnya, modusnya disusun ulang, tidak boleh sama, nanti plagiat. Oh begitu toh, baik Pak, siap. Baiklah, kalau sudah siap berarti kalian sudah paham ya tugasnya. Jadi kalian rampungkan, kalian lanjutkan. Ada yang mau bertanya? Sudah Pak, cukup. Jadi itu ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke, jika memang sudah cukup, berarti pertemuan hari ini saya rasa cukup dulu ya. Kita ketemu di FGD selanjutnya. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.